Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan wilayah Ikatan Guru Radatul Atfal Provinsi Maluku, yang terhormat para pimpinan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang terhormat Bapak Ibu yang menjadi peserta workshop manajemen pengelolaan pendidikan anak usia dini tingkat Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dan yang saya hormati dan juga saya perlu ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa pasca sarjana pendidikan anak usia dini Universitas Pancasakti yang hari ini telah bekerja sama dengan pengurus wilayah IGRA Maluku. Bapak Ibu, kegiatan hari ini merupakan salah satu pengabdian mahasiswa pasca sarjana pendidikan anak usia dini kepada masyarakat. Berharap melalui workshop manajemen pengelolaan PAUD ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat penting untuk memastikan bagaimana anak-anak usia dini mereka menemukan para pengelola dan penyelenggara pendidikan anak usia dini sangat memperhatikan pemenuhan hak-hak dan perlindungan khusus mereka. Untuk itu, kita harus pastikan bagaimana setiap guru sebagai pendidik untuk memastikan anak sebagai pusat, sedangkan guru adalah fasilitator. Untuk itu, ada 4 hal yang perlu kita harus jadikan dasar setiap dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan anak usia dini. Pertama, selalu memperhatikan bahwa anak-anak itu menjadi pertimbangan utama. Jadi segala kebijakan, program yang akan kita buat untuk mereka, kita harus selalu bertanya, apakah di sana ada kepentingan terbaik bagi anak tidak? Yang kedua adalah kita selalu memastikan hak hidup, yaitu anak sebagai manusia memiliki harkat dan martabat. Untuk itu, kita harus selalu menghormati dan menghargai mereka. Dengan kita menghormati atau menghargai mereka, itu berarti mereka akan menghormati kita sebaliknya. Kemudian memastikan tumbuh, berarti asupan gizi, makanan, baik yang diberikan oleh orang tuanya atau yang kita dorong, itu benar-benar selalu memperhatikan hal-hal yang selalu ditekankan oleh pemerintah. Lalu kemudian kita harus memastikan perkembangan anak ini benar-benar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar pendidikan nasional yang menekankan bahwa aspek nilai-nilai agama dan moral itu harus terpastikan. Di mana apa yang dilakukan oleh anak itu hanya karena Allah dan anak merasa diawasi oleh Allah. Dan juga harus kita pastikan segala sesuatu yang menjadi milik anak dan sesuatu yang bukan menjadi milik anak, dia harus selalu meminta izin atau mengkonfirmasi agar jangan sampai dia mengambil hak-hak orang lain.
Kemudian aspek nilai-nilai Pancasila. Kita harus pastikan bagaimana kita memastikan anak-anak kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sila ketuhanan, kemudian sila kemanusiaan, ketiga sila persatuan, keempat sila musyawarah, dan yang kelima sila keadilan. Tidak hanya anak-anak diminta untuk menghafal, tapi bagaimana mereka mempraktikkan dalam keseharian mereka dengan mencontoh orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka, terutama ayah dan bundanya. Yang ketiga adalah memastikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana aspek fisik motorik itu benar-benar berkembang. Bapak Ibu, negara sangat berharap dari setiap orang tua menghasilkan anak-anak yang akan mencium bendera merah putih, dan kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya di level internasional. Anak-anak yang lahir dari sekolah kita adalah mereka yang memiliki fisik motorik yang kemudian itu akan mendapatkan penghargaan terkait dengan upaya mereka di bidang olahraga. Ini tergantung bagaimana setiap kita memastikan fisik motorik anak benar-benar berkembang. Lalu yang keempat, aspek kognitif. Kita harus memastikan bagaimana rumah sebagai pusat pendidikan dan laboratorium buat anak untuk belajar tentang banyak hal. Itu yang kemudian kita lanjutkan di sekolah, di mana kita mengabdi. Tapi yang kelima ini yang menjadi penting juga adalah aspek bahasa. Bahasa yang ideal adalah bahasa ibu, di mana penuh dengan kelemah lembutan. Tapi yang semua ini nanti akan tergantung bagaimana kita memastikan aspek emosi anak, di mana anak-anak itu selalu gembira, dia selalu ramah, dia selalu menahan, jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Ini kemudian akan menentukan aspek sosial anak. Dari 6 aspek ini benar-benar kita harus pastikan. Lalu yang ketiga adalah kita selalu mendengarkan pandangan anak. Bapak Ibu, salah satu hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah ke setiap manusia adalah salah satunya adalah hak politik. Politik dalam hal ini adalah bersuara. Ibu bapak mendengarkan anak ini menjadi sangat penting, di mana Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu tertuang di pasal 24. Di sana negara, pemerintah daerah menjamin suara hak anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasan anak. Ini juga sesuai dengan konvensi pasal 12. Dan kalau kita menelusuri di dokumen itu terdapat di surah As-Saffat ayat 102, di mana seorang ayah meminta anak untuk berpikir dan kemudian berpendapat. Ini menjadi dasar penting. Segala sesuatu yang terkait dengan anak itu kita selalu bertanya kepada anak. Persoalan apakah pendapat mereka itu diterima atau tidak, itu urusan lain. Tetapi sudah dari awal Bapak Ibu terkait dengan manajemen pengelolaan pendidikan anak usia dini, kita selalu bertanya kepada mereka.
Lalu yang keempat, ini terkait dengan non-diskriminasi. Non-diskriminasi yang paling rendah itu adalah berkata kepada anak. Untuk itu, Bapak Ibu, mulai kita pikirkan ke depan. Berkata saja kepada anak. Tidak boleh, apalagi kita melakukan kekerasan atau melakukan pembedaan sesuai dengan latar belakang anak. Berharap ini tidak terjadi di sekolah-sekolah di mana ibu bapak dipercaya menjadi pendidik setelah kedua orang tua mereka. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat 2, di mana berbunyi setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, prinsip non-diskriminasi menjadi utama pada saat kita akan melakukan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana pendidikan anak usia dini Universitas Pancasakti Bekasi ini bermanfaat, dan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan wilayah Ikatan Guru Raudatul Atfal Maluku telah bersedia untuk bekerjasama dalam workshop manajemen pengelolaan pendidikan anak usia dini tingkat Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kami buka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.